Bahwa SMA SMK Negeri di Jawa Tengah mulai tahun 2020 bulan Januari gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Kak Umar akan memberikan informasi tentang cara perankingan PPDB 2020 pada jenjang SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat informasi terbaru PPDB 2020. Yang sudah subscribe, mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat untuk memberi informasi terbaru PPDB 2020. Bagi kalian yang akan langsung bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah Pak Umar akan membalasnya. Apabila kamu ingin tidak diketahui oleh orang lain atau tidak dibaca oleh orang lain, silahkan follow Instagram Pak Umar. Silahkan DM. Insya Allah Pak Umar juga akan membalasnya. Oke? Ayo kita mulai. Pada video ini, Pak Umar menggunakan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, SMA negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2020-2021. Ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi, ini sudah resmi dan sudah ditandatangani oleh Kadisdik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei oleh Pak Jumeri. Baik, langsung kita mulai. Untuk seleksi, jadi bisa dikatakan seleksi itu adalah perankingan. Pastinya yang mendaftar di SMA SMK Negeri itu biasanya pasti melebihi kuota. Misalkan yang dibutuhkan adalah 500 peserta didik, yang mendaftar bisa 700, 1000, bahkan lebih dari 1000. Karena sedikit informasi bahwa SMA SMK Negeri di Jawa Tengah mulai tahun 2020 bulan Januari gratis. Kalaupun nanti ada tarikan ataupun ada pungutan, itu sudah berdasarkan mekanisme yang sudah dikeluarkan. Contohnya yaitu sudah seizin oleh Kadisdik, Kepala Dinas, dan juga komite sekolah. Itu ya. Seleksi. 1. Seleksi PPDB SMA dengan ketentuan. Yang pertama, jalur zonasi. Bisa dikatakan sekali lagi, seleksi itu bisa perankingan lah. Dikatakan perankingan ya. Jalur zonasi. Seleksi dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Ya, kalau zonasi di Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan jarak dari balai desa atau lurah kelurahan ke satuan pendidikan. Nah, di situ siapa yang paling dekat, dia yang berhak masuk. Peringkatnya di atas. Ya. Kalau ada jaraknya yang sama, ya, itu akan masuk ke peringkat yang B, yaitu usia yang paling tinggi calon peserta didik. Usia, tanggal itu juga sudah usia, perbedaan tanggal, apalagi bulan dan tahun. Ya, ini untuk Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya C, balu nilai prestasi. Jelas? Selanjutnya 2. Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona, dan prestasi luar zona, dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur, maka prioritas diterimanya adalah jalur zonasi, ya, jalur afirmasi dan jalur prestasi. Pak, syaratnya apa sih untuk masuk ke jalur afirmasi, jalur prestasi, zonasi, dan sebagainya? Silahkan buka videonya Pak Umar tentang syarat
peserta PPDB 2020 di Provinsi Jawa Tengah. B. Seleksi jalur afirmasi diprioritaskan. 1. Putra atau putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan Rumah Sakit Lini 1, Rumah Sakit Lini 2, dan Rumah Sakit Lini 3 yang menangani langsung pasien COVID-19 diprioritaskan diterima langsung, utamanya di zonasi calon peserta didik yang bersangkutan. Sudah jelas ya? Jadi Bapak Ibu kalian yang merupakan tenaga medis COVID-19 yang garda terdepan, ini boleh diprioritaskan langsung masuk diterima, langsung diterima. Kayak syarat dan lain sebagainya, syarat dan ketentuannya itu juga berlaku. Di video sebelumnya sudah Pak Omar jelaskan. 2. Jarak tempat tinggal domisili terdekat ke sekolah. Ya. Selanjutnya, usia yang paling tinggi calon peserta didik. 4. Nilai prestasi. Baik. Selanjutnya, yang C, jalur prestasi perpindahan tugas orang tua atau wali diprioritaskan. Jarak tempat tinggal atau domisili terdekat ke sekolah. Ini apabila kuotanya nanti lebih, misalkan kuotanya untuk jalur seleksi perpindahan tugas orang tua itu ada 20%, maaf 5%, itu akan diseleksi berdasarkan jarak tempat tinggal. 2. Usia paling tinggi calon peserta didik, nilai prestasi. Lanjutnya, bagi kalian yang masuk SMA, rankingan untuk jalur prestasi diprioritaskan. 1. Nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 SMP atau MTS sederajat, ditambah bobot nilai kejuaraan dan atau poin zonasi. Jadi bagi kalian yang tidak mempunyai piagam, tetapi nilainya cukup bagus dalam nilai rapot ya, sudah pernah Pak Umar terangkan juga, itu bisa memilih jalur prestasi walaupun kalian tidak mempunyai piagam penghargaan atau piagam lomba. Bagi kalian yang mempunyai piagam lombanya itu berbeda. Misalkan kamu punya piagam pada saat SMP, yaitu punya piagam renang dan juara renang dan juara nyanyi, itu bisa digunakan dua-duanya. Tapi kalau satu jenis lomba, misalkan renang juara 1 kabupaten dan renang juara 1 provinsi, itu hanya dipakai satu, yaitu yang paling tinggi apabila mata lombanya sama. Selanjutnya, 2. Usia yang paling tinggi calon peserta didik. Ya, biasanya sudah jelas ya bagi kalian yang akan masuk SMA melalui jalur prestasi. Baik. Ya, yang akan masuk SMK. Seleksi PPDB SMK dengan ketentuan 1. Jalur prestasi. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan 1. Nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 SMP atau MTS sederajat, ditambah bobot nilai kejuaraan. Jadi ini sekali lagi, kalau bagi kalian akan mendaftar SMK melalui jalur prestasi, tidak harus kamu punya kejuaraan. Yang punya kejuaraan lomba FLS 2N, O2SN, terus lomba-lomba yang sudah ditentukan, silakan dimasukkan untuk menambah bobot nilai. Ya. Selanjutnya, kalau sudah apabila terjadi yang satu yang sama, akan di peringkat kedua yaitu usia yang paling tinggi calon peserta didik kita apabila yang sama. Koma saja itu sudah posisinya, kalau misalkan komanya lebih besar ya posisinya berada di atas gitu ya. Lagi ini resmi petunjuk teknis penyelenggaraan PPDB SMA Negeri SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah. Ya. Jadi sistem yang PPDB demo itu merankingnya juga akan seperti ini. Selanjutnya, jalur afirmasi. Jadi kalau di SMK tidak ada jalur
zonasi. Jalur afirmasi. Apabila pendaftar melebihi kuota 20% akan diseleksi berdasarkan 1. Putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan Rumah Sakit Lini 1, Rumah Sakit Lini 2, dan Rumah Sakit Lini 3 yang menangani langsung pasien COVID-19 diprioritaskan diterima. Penghargaan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pendukungnya yang menangani COVID-19 menjadi garda terdepan, putra-putrinya itu langsung diterima. Jangan iri, karena itu sudah keputusan dari gubernur. Ya, itu sudah dipikirkan matang-matang pastinya. Kedua, nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 SMP atau MP sederajat. Nah, apabila kamu bukan putra-putri tenaga medis, akan berlaku nilai rapot semester 1, juga akan berlaku nilai yang paling tinggi yang akan masuk terlebih dahulu. Ya. Sama dengan yang jalur prestasi ini juga akan di-ranking juga. Yang nomor 2. Selanjutnya, apabila terjadi nilainya sama, ketiga, calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan. Itu apabila komahnya itu sama gitu, 8989, baru ketiga. Apabila sama juga keempat, calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan. Penting nilainya dulu yang lumayan tinggi lagi, gitu ya. Soalnya usia yang paling tinggi calon peserta didik ya, usia ini terakhir. Oke ya, sudah jelas? Ya, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan follow Instagram Pak Umar. Kamu silahkan DM. Insya Allah kalau ada Pak Umar aktif, akan Pak Umar balas. Selanjutnya di YouTube ini juga Pak Umar akan mencoba menjawab sebisa Pak Umar. Ya, kalau kalian mau yang aktif di Facebook, silakan Facebook Pak Umar di-add, nanti Pak Umar akan confirm. Yang di Instagram kalian akan DM, Pak Umar juga akan membalasnya. Mungkin itu saja sharing dari Pak Umar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.